Halo Sobat Igniters, ketemu lagi bareng gue, Stanley, di program History, The Story About God in Me. Nah, hari ini kita ada di episode 3 nih. Di episode 3 ini gue pengen ngajak kalian semua ngerenung sebentar, berpikir sebentar kalau pernah nggak sih kalian ngerasa ada sebuah kegagalan, ada sebuah hal yang di luar ekspektasi kita, yang Tuhan izinkan terjadi tuh yang tidak kita duga sebelumnya. Kita mengharapkannya seperti ini, tetapi hasil akhirnya tuh yang kita dapat seperti ini. Pernah nggak kalian ngerasain seperti itu? Nah, di episode 3 kali ini, gue ditemenin dengan seorang teman dari GPDI Ketapang. Udah pada tahu belum? Namanya adalah Natasha Lasut. Kita kenalan dulu ya. Hai Tasya, halo. Apa kabar? Hai Kak, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, sehat? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, nah teman-teman, kita nih mau ngobrol sekarang sama Tasya ya, hari ini. Bukan aku yang ngobrol sama Kak Stanley ya? Boleh juga sih. Oke. Tas, sibuk apa sekarang? Aku sekarang kerja Kak di salah satu perusahaan swasta di daerah Kuningan, tapi karena sekarang kondisinya masih pandemi kayak gini, jadi aku WFH di rumah. Udah lebih dari 1 tahun Kak, jadi udah hatam lah itu remote di mana, pintu gitu ya. Kulkas tuh di mana tuh udah tahu lah semuanya. Jadi udah 1 tahun ini WFH terus ya? Iya, WFH Kak. Oke. Terus kalau kegiatan di pelayanan di gereja itu sekarang bagaimana? Kalau di gereja, kebetulan kan aku melayani di GPDI Ketapang. Itu karena sekarang kan masih muda kan Kak, jadi masih muda nih. Nah jadi bareng teman-teman kita aktif di Wadah Pemuda. Nah puji Tuhan sekarang kita udah mulai onsite dan tentunya tetap ada protokol-protokol ya Kak, yang jauh lebih berat sebenarnya daripada kalau mungkin di ibadah umum ya kita adalah nggak kenal satu sama lain, tapi kan ini kita antar temen nih, terus ketemu tapi nggak boleh ngumpul apa segala macam gitu kan, kayaknya agak berat tuh. Tapi puji Tuhan sekarang udah berjalan 2 bulanan lebih Kak. 2 bulan ya. Berjalan, nah lalu ya ada penyesuaian pasti Kak, tapi ya semua Tuhan tolong lancar sih sejauh ini Kak. Puji Tuhan ya. Oke, dan di pemuda di Ketapang, Tasya nih yang memang ngurusin semuanya ya. Aku sama beberapa teman-teman, aku pembantu. Sama tim ya. ada tim. Ada tim. Kan nggak bisa sendiri kan, kita saling ini Kak. Nah jadi kita lebih ke di kepengurusan lah, kita yang ngurusin apa aja yang perlu, dan mungkin apa sih yang lagi relate nih sama keadaan sekarang, dan ide-ide apa segala macam, brainstorming. Nah itu kita pikirin lah bareng-bareng. Ya. Teman-teman, gue tuh kenal Tasya nih udah dari kapan ya? Udah lama Kak. Udah lama banget ya. Lama banget. Aku dari zaman sekolah minggu. Zaman sekolah minggu. Iya, gue udah kenal Tasya, dan kita nih sama-sama sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang dari kecil, dari orang tua udah ditanamkan iman-iman kekristenan, udah diajak ke gereja dari sekolah minggu gitu. Nah, bicara mengenai kegagalan, bicara mengenai sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Tasya pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Tidak sesuai ekspektasi pastinya banyak ya Kak. Maksudnya dalam hidup kan ya namanya kita tiap hari tuh ketemu ini, mutusin ini, terus menginginkan ini, berharap ini gitu kan, ada lah setiap hari gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang yang nggak sesuai dengan keinginan kita yang jadi, nggak sesuai. Ada hal-hal yang justru mungkin banyak hal-hal yang lebih nggak bisa kita kontrol kan ya Kak, daripada hal yang bisa kita kontrol. Nah itu jadi kalau Kak Stanley tanya ke aku, ya pastinya banyak mungkin pengalaman hidup yang seperti itu. Boleh tahu nggak itu kayak gimana dan kapan terjadinya? Oke, kalau misalnya kayak tadi Kak Stanley tanya nih tentang tidak sesuai ekspektasi ya Kak, mungkin ada beberapa hal, cuman so far sih menurut aku yang paling membekas banget nih di aku
tentang cita-cita aku Kak dari kecil. Dulu tuh kalau misalnya Kak Stanley tuh gitu nggak sih Kak? Kalau pas kecil ditanya pengen jadi apa Kak? Kalau gue Jawabannya. macam-macam biasa ya. Ini aku Kalau nanya balik ya Kak? Tapi nggak anak-anak apa-apa tuh kan, Kak? pertama jadi dokter biasa, itu jadi dokter. Terus habis itu jadi pilot. Iya benar-benar. Jadi Apalagi pilot. laki-laki ya Kak Iya, ya kan ya. pilot. Nah, tapi sejak gue pakai kacamata, Oh iya. wah itu udah langsung, ya gue nggak bisa deh Udah. jadi pilot deh, kayak gitu deh. Ya kayak gitulah anak-anak tuh. Benar-benar. Terus kalau Kak. Tasya gimana? Iya, aku tadi sama tuh yang kayak Kak Stanley bilang dokter. Aku tuh dari kecil aku pengen banget jadi dokter Kak. Mungkin awal-awalnya tuh lebih ke kayak apa ya, karena mama tuh pengen banget jadi dokter, terus nggak kesampaian. Nah terus udah nanti kamu kalau gede jadi dokter ya. Terus mungkin membekas gitu. Tapi namanya masih anak kecil kan. Pernah sih aku ditanya pengen jadi apa? Ibu rumah tangga Kak jawabannya. Atau itu nggak banget deh. Terus kayaknya didoktrin sama mama gitu. Jangan jawab kayak gitu lagi ya, mama malu nih. Kok bisa kepikiran? Kayaknya baru entah nonton TV, nonton sinetron atau apa gitu, kayaknya enak deh jawab ibu rumah tangga gitu. Tapi akhirnya malu-maluin Kak. Jadi ya udah deh jadi dokter. Cuman seiring berjalannya waktu nih mulai ngerti kan. Mulai ngerti terus pas SD opa aku meninggal karena sakit jantung. Nah cuman aku sama oma opa aku deket banget jujur. Jadi pada saat itu tuh aku sedih banget. Cuman aku mikir kayaknya emang aku harus jadi dokter deh. Spesifik lagi dokter jantung. Supaya aku nggak mau ada cucu-cucu lain yang ngerasain kehilangan yang kayak aku rasain sekarang. Misalnya ya karena opanya sakit, omanya sakit itu aku nggak mau ya Tuhan. Pokoknya aku harus jadi dokter deh supaya aku bisa ngubah nih ini, supaya nggak ada lagi nih sakit-sakit jantung nih. Mimpinya ketinggian emang. Cuman kayak gitu terbentuk pada waktu masih SD Kak. Dan itu terus membekas di aku. Dan jadi yang aku tahu pada saat itu adalah reasons dibalik itu menurut pemikiran aku baik. Menurut pola pikir manusiawinya aku itu kayak baik kok mau jadi dokter, tujuannya baik, mau lanjutin mimpi orang tua, terus mau obatin kakek-kakek yang sakit jantung, oke lah. Jadi seiring berjalannya waktu SMP aku juga belajar banget, SMA juga aku kejar terus, pokoknya nilai aku harus bagus dan puji Tuhan ketika itu ya memang nilai aku cukup bagus gitu Kak. Dan kalau try out apa segala macam gitu pasti kayak oh iya ini jadi dokter nih, hasil TO ku tuh kayak gitu Kak. Jadi makin di atas angin lah aku, mungkin makin pede ya. Nah terus seiring berjalannya waktu coba FK dan spesifik waktu itu kan pengennya FK negeri Kak, karena tau lah ya biaya kuliah kedokteran kan tinggi. Betul. Jadi kayak ya aku nggak mau dong, udah aku mau jadi dokter karena mau membantu orang tua ngobatin gini, tapi ujung-ujungnya ngebebanin orang tua misalnya dengan biaya kuliah gitu Kak. Jadi pokoknya harus masuk FK negeri. 2010 aku lulus, satu pun FK negeri Kak nggak ada yang terima aku. Nggak lulus lah. Tapi masih kayak ya udah deh kayaknya mungkin kurang kali ya effort gue nih, effortku, perjuanganku masih belum berakhir. Ayo setahun lagi nih nganggur lah aku 1 tahun Kak. Jadi 2010 ke 2011 itu nganggur setahun buat prepare, buat bimbel, buat pokoknya makin fokus lah ini. Nah mungkin ada juga teman-teman yang punya satu keinginan nih terus fokus banget dalam ngejar goals itu gitu. Nah mungkin aku di tahap aku waktu itu kayak gitu Kak. Segala yang berhubungan dengan supaya keterima FK negeri ya aku fokusin lah ke situ. Nah di samping itu aku tahu aku pelayanan kok, aku melayani gitu. Jadi kayak udahlah nih pasti nih Tuhan bakal kasih hadiah nih, Tuhan bakal kasih reward nih dengan gue keterima FK. Jebret 2011 Kak, nggak ada juga Kak satupun yang terima aku FK. Aku down banget jujur waktu itu, aku down banget karena bisa dibilang SD, SMP, SMA aja 6 tahun ya, belum SD. Jadi kayak itu udah jadi keinginan aku yang betul-betul melekat di diri aku gitu Kak, aku harus jadi dokter gitu. Tapi kan namanya nggak keterima FK ya nggak bisa dong, masa aku mau kuliah teknik terus lulusnya jadi dokter. Gimana coba tuh kan nggak bisa Kak. Nah jadi pas 2011 aku juga nggak keterima, aku down banget jujur di situ. Ya sempet lah pasti yang namanya kecewa sama Tuhan, kok Tuhan nggak kabulin ya keinginan aku. Tuhan tahu nih ini maksudnya baik gini, tapi kok Tuhan nggak kasih. Ya namanya sedih, down, kecewa tuh pasti ada gitu pada saat itu.
Cuma namanya hidup juga kan, nggak bisa dong masa aku mau nganggur lagi setahun. Iya. Atau kayak masa aku jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu sama hidup kan nggak mungkin. Betul. Ya Kak. Jadi aku cari aja kuliah yang pada saat itu prospeknya bagus ke depannya. Jadi aku masuklah di area perminyakan, aku masuk di teknik geologi Kak. Padahal aku masuk itu juga aku masih mikir oke, gue setahun lah di sini, tahun depan nyoba lagi nih kedokteran. Masih kayak gitu Kak, masih banget tadi. Makanya aku juga kayak ya udah geologi lah biar dapat ilmu-ilmunya dikit nih, insights-nya dikit, tapi abis itu kedokteran. Nyebrang lagi Kak. Agak ini ya, apa ya? Ya apa mungkin istilah sekarang ambi banget kali ya Kak. Cuman deep down itu aku pikir kayak aku tahu baik kok tujuannya. Iya, betul. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nih udah semester 1 dan berjalan terus aku pikir kayak kok aku enjoy ya di sini ya. Kok malah aku seneng ya di sini. Dan dengan aku kuliah di geologi malah aku bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu Kak yang itu tuh somehow melatih aku, terus aku have fun di situ, aku enjoy di situ. Dan ya mungkin nggak langsung dalam satu kali kedipan mata terus aku sadar itu gitu ya Kak. Tapi seiring berjalannya waktu terus aku kayak ya emang bener sih Tuhan betul-betul tahu ya rencana yang lebih baik gitu, bahkan lebih baik dari apa yang udah kita plan buat diri kita sendiri gitu. Karena aku tahu kalau misalnya aku kuliah kedokteran mungkin aku nggak akan bisa ikut kegiatan-kegiatan yang aku enjoy banget Kak ketika aku masuk ke teknik geologi itu gitu. Dan aku mungkin yang paling penting sih mungkin pola pikir aku nggak berubah, bahwa dulu aku mikirnya kayak segala sesuatu itu pasti bisa banget di-achieve dengan kerjasama, dengan kerja keras. Ya kerja sama Tuhan ya. Salah. Tapi dengan kerja keras tuh pasti kayak lu mau kemana pun bisa asal lu kerja keras, lu bisa pasti gitu. Segala sesuatu tuh bisa lu kontrol asal ada effort gitu di balik itu. Itu aja mungkin pola pikir aku ya. Tapi seiring berjalannya waktu lewat ini, ya aku merasa benar-benar Tuhan rubahkan gitu pola pandang aku ya terhadap segala sesuatu, bahwa yang namanya kita hidup, kehidupan kita bukan punya kita, ya kita berjalan ya kita minta Tuhan pimpin gitu, bukan kita udah jalan kita udah nentuin terus minta ACC dari Tuhan gitu mungkin ya Kak. Kayak Tuhan gue udah pelayanan, gue mau ini, Tuhan kasih reward ini. Mungkin Tuhan nggak seperti itu gitu, tapi ada penyerahan total gitu, ada penyerahan diri dan bukan asal berserah gitu, tapi ya mungkin fully tunduk dan taat gitu. Ada unsur tunduk dan taat di balik berserah itu gitu. Jadi semakin aku belajar dan lewat proses hidup itu aku makin kayak aku harus tahu dulu nih janji firman Tuhan bahwa memang rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita preparekan dan kita pikirkan buat diri kita sendiri. Dan kita udah kembali ke kita lagi nih, kita mau nggak berserah dan tunduk dan taat gitu kepada rencana Tuhan ya, atau kayak kita mau sibuk sendiri aja, ambil sendiri aja, prepare apa yang bagus nih buat kita. Memang pada saat itu namanya sedih, down, kecewa ya pasti ada lah ya, dimana namanya orang udah betul-betul komit gitu untuk itu tapi nggak dapet, ya namanya sedih banget, mental breakdown yang ada. Cuman ya pada seiring berjalannya waktu dan at the end of the day melihat bahwa memang Tuhan kita tuh luar biasa banget, dia betul-betul tahu gitu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhin. Nah itu sih Kak, jadi kalau bilang waktu itu, aku merasa itu suatu kegagalan Kak. Tadi kan Kak Stanley sempat bilang di opening ya tentang kegagalan. Pada saat itu aku merasa aku gagal banget sih. Udah deh terserah deh mau jadi apa ya terserah Tuhan. Kayak mungkin kalau sama temen atau pacaran gitu ya terserah lo lah mau apalah. Iya mungkin aku waktu itu kayak gitu Kak. Emang ya kita nih, apalagi kita sebagai anak muda ya yang emosinya tuh masih suka, pokoknya gue harus dapet ini gitu. Pokoknya gue harus dapet ini, gue udah bekerja keras. Tetapi kenyataannya tuh nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Betul. Dan yang tadi seperti Tasya bilang kan, kecewa pasti ada, kesel, kenapa gitu. Dan kadang-kadang kita tuh apalagi anak muda pasti suka bilang, kenapa sih Tuhan? Iya. Kenapa Tuhan? Kan saya udah bikin ini, saya udah bikin ini. Kok Tuhan kasihnya nggak sesuai seperti yang saya harapkan gitu. Tetapi setelah belajar dari pengalaman, setelah ternyata bahwa yang Tuhan kasih itu justru lebih baik daripada yang kita inginkan sebenarnya, ya kan? Dan ya itu kadang tuh kita jadi udah
kayak semacam ngambek, bilang udah deh terserah Tuhan aja deh gitu. Padahal itu sebenarnya bukan berserah ya. Betul, Itu Kak. nyerah gitu. Nyerah. Udah nyerah deh pada keadaan gitu. Serah deh masa bodoh gitu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa gitu kan, Betul, Tas. betul. Hidup ini mesti jalan terus Iya. gitu. Life must go on. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan kasih pengertian kepada kita. Bener nggak? Ini loh anakku. Aku tuh lebih tahu Iya. apa yang terbaik buat kamu gitu. Iya. Iya kan, Tas? Setuju banget. Betul. Oke, nah teman-teman, terus nih si Tasya ini kan juga pernah ikut apa, Tas? Ikut-ikutan. Ikut-ikut Pernah ikut-ikutan. ikut kompetisi loh, guys. Kompetisi. Kompetisi apa tuh? Boleh coba tolong Iya, Kak. diceritakan Aku ke pernah kita. ikut Miss Indonesia, Kak, di tahun 2016. 2016. Oke. Miss Indonesia, terus waktu itu wakil dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi Orang aku Manado, emang mana? orang Manado. Tapi Manado apa ya nih? Manado Jadi apa? lahir dan besar Jakarta. Tapi marga nggak bisa bohong, Nggak Kak, bisa. Lasut. Jadi Betul. terus kupikir kan saingan kalau Jakarta banyak. Jadi Manado aja deh. Terus gimana tuh waktu itu pengalaman yang ikut acara Pengalaman Miss seperti itu? Indonesia ya. Heeh. Ya jadi itu juga semua ya aku tahu pertolongan Tuhan lah ya. Maksudnya dalam hidup aku betul-betul merasa Tuhan selalu turut serta gitu. Even misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi atau justru sesuai bahkan lebih dari ekspektasi gitu, Kak. Tapi aku Tuhan selalu ada gitu. Nah waktu mau ikut Miss Indonesia nggak jauh beda mungkin, Kak, dari keinginan aku mau jadi dokter itu. Karena aku pikir kayak kalau aku cuman pakai nama Natasha Lasut, mungkin aku cuman bisa reach out segini nih orang nih. Tapi kalau aku pakai nama platform Miss Indonesia, mungkin bakal lebih banyak lagi orang yang bisa di reach. Aku cuman mikir simpelnya kayak ya gue bisa lebih banyak ngebantu orang kalau gue pakai nama Miss Indonesia ketimbang Natasha Lasut doang. Iya. Gitu. Jadi kayak oke, aku ikut Miss Indonesia tahun 2016. Nah cuman karena dari kecil mungkin terbiasa mikir panjang dan lain-lain. Nah pada saat aku pengen itu sebenarnya nggak pas tahun 2016-nya, Kak. Tapi dari 2 tahun bahkan 3 tahun sebelumnya mungkin aku pengen. Cuman kayak aku lihat Jangka panjang ya jangka panjang. persiapannya. Iya, terus aku kayak ini kan ikut kayak gini nggak main-main. Iya. Terus pasti dilihat CV dan lain-lain. Udah deh, mendingan 2 tahun nih ambil terus ikut kegiatan-kegiatan yang menunjang dulu, Kak, supaya bisa keterima lah nanti di finalis Miss Indonesia itu. Jadi udahlah aku ikutlah 2 tahun itu, aku bagusin CV aku ikut kegiatan ina itu gitu. Sama aku berpikir juga kayak ya pasti kali ini pasti Tuhan buka jalan lah ya, pasti oke nih, pasti hasilnya nanti baik kok pada saat aku mengikuti itu gitu. Cuman ya puji Tuhannya karena sudah belajar juga mungkin, Kak, ketika kuliah itu bahwa iya bukan plan kita gitu. Dan maksudnya jangan ketika udah tengah jalan baru kayak ya Tuhan buka ini ya, Tuhan kasih buka pintunya ya gini. Aku udah jalan nih ya Tuhan gini, tapi diajarin bahwa ya sebelum melangkah minta Tuhan dulu berkenan nggak, minta Tuhan pimpin langkah lu dulu gitu loh, baru mau melangkah. Nah tapi ketika Miss Indonesia itu ketika persiapan ya mungkin sedikit terulang lagi, Kak, bahwa kayak aku udah tahu ini baik, aku udah tahu tujuanku juga baik gitu, jadi kayak aku yakin lah Tuhan bakal buka jalan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ikutin kegiatan-kegiatan yang tadinya aku pikir itu buat menunjang aku di Miss Indo gitu, Kak, ternyata aku lebih happy gitu mengikuti kegiatan itu. Dan turns out gak ngerti gimana caranya justru kegiatan itu ngasih aku kesempatan buat membantu orang lain, reach out ke orang yang banyak gitu. Sebenarnya itu tadinya tujuan aku untuk mengikuti Miss Indo gitu. Jadi ketika kayak aku belajar dan berusaha mungkin ya untuk berbesar hati dan membuka mata gitu, bahwa kayak mungkin doa aku cuman kayak Tuhan, aku mau Tuhan pakai aku supaya aku bisa bantu banyak orang lewat Miss Indonesia gitu. Ya mungkin lewat Miss Indonesia nggak bisa nih, tapi toh lewat perjalanan hidup itu ya, ternyata dikabulin kok yang mau membantu banyak orangnya itu. Dan di situ aku coba belajar, dan ya pada saat malam final itu ada finalis lain, Kak, memang yang menang gitu. Aku tahu mungkin kalau aku nggak belajar pada saat kuliah, aku nggak belajar berserah tadi itu, Kak, mungkin pada saat itu ya aku kecewa lah. Kayak aku pikirkan Tuhan
jadi lagi nih kali kedua, udah kayak lagu. Tapi jadi lagi nih Kak, kali kedua nih gagal lagi nih gitu. Iya, namanya manusia kan, Iya, kupikir iya. aku bisa banget seperti itu, dan mungkin aku erat banget kalau kayak gitu, mungkin aku bisa lebih kecewa lagi daripada Betul. aku yang pertama. Oh, terulang lagi gitu betul Kak, kan. terulang lagi. Aku mau nyanyi lagi, aduh salah nih, mohon maaf. Nggak apa-apa nyonya. Cuman ya begitu, pada saat itu finalis lain yang menang, somehow aku merasa ada kedamaian gitu loh Kak, dan ada penerimaan dan bahkan ada kelegaan bahwa kayak ya aku tahu Tuhan, aku melakukan bagian aku, tapi selebihnya aku tahu Tuhan yang kehendak Tuhan lah yang jadi iya. gitu. Dan pada saat itu ya aku melihat bahwa kayak ternyata gue nggak kecewa ya, tapi gue tahu nih gue udah ngelakuin apa yang terbaik yang bisa aku lakuin. Terus Tuhan yang beracara lah terhadap selebihnya. Tapi justru malah lucunya, uniknya malah aku melihat kayak kok aku punya mimpi yang sejauh itu ya, mau bantu banyak orang lah, mau langsung naik tangga yang tinggi banget gitu. Padahal kalau mungkin aku lebih peka lihat kondisi sekitar aku, lihat lingkungan aku, sebenarnya banyak yang bisa aku lakuin gitu Kak. Jadi kadang-kadang mungkin kita terlalu fokus ke perkara-perkara yang besar yang gitu gede, Kak. Ya. Instead of ya setia aja dulu dalam perkara kecil gitu. Mungkin justru di situ Tuhan mau kita buat ada gitu. Mungkin di situ mungkin Tuhan mau kita do something gitu, bukannya dalam perkara-perkara besar aja, tapi mungkin dalam perkara-perkara kecil, dalam lingkungan sekitar kita dulu mungkin. Ya entah keluarga lah, teman-teman, atau mungkin gereja lokal atau apapun itu gitu. Jadi di situ sih aku belajar banget. Dan ya kalau mungkin mau fokusnya ke sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, mungkin itu membuat kita juga jadi down gitu Kak. Tapi kalau mungkin lebih peka lagi, justru aku pribadi, aku lihat day by day gitu, justru jauh lebih banyak hal-hal yang Tuhan kabulin gitu, permohonan aku yang Tuhan kabulkan dibandingkan permohonan aku yang memang sih mungkin itu grand banget ya skopnya, tapi mungkin di situ tidak terjadi gitu. Tapi justru dalam day by day kehidupan ini justru sebenarnya jauh lebih banyak yang Tuhan kabulkan gitu daripada kegagalan tadi itu. Dan mungkin kalau bisa dibilang juga kan, tadi kan lo bilang mimpi menjadi bisa bantu banyak orang kan. Nah, dengan keikutsertaan di Miss Indonesia memang kan tidak seperti yang kita inginkan sampai menjadi seorang pemenang gitu. Tapi di situ buka mata kita bahwa oh ternyata gue bisa bantu orang juga dengan orang-orang di sekitar gue nih gitu kan, dengan orang-orang yang lingkupan yang lebih kecil, dan kita bisa hidup kita lebih bisa berguna buat orang lain gitu. Benar. Dengan keikutsertaan itu jadi mata kita terbuka juga gitu. Iya. Kita nggak perlu ngerjain yang gede dulu, tapi kita ngerjain dari yang kecil, setia aja gitu dalam perkara betul. kecil. Benar-benar Kak. Gitu. Ya. Itu sih kayak soal keinginan itu ya. Ya aku nggak tahu, mungkin teman-teman juga di sini ada yang lagi punya keinginan banget gitu kali ya Kak. Ada yang mungkin udah ada satu hal yang didoain dari dulu gitu, dan kita dengan segala keyakinan, dan mungkin teman-teman sama kayak posisi aku pada saat itu gitu. Aku merasa aku juga melayani Tuhan gitu Kak. Jadi di satu sisi pikiran manusia aku berpikir bahwa kayak ya Tuhan pasti kasih reward. Mungkin ada teman-teman yang berasa seperti itu gitu. Cuman mungkin nggak ada salahnya, dan justru baiknya kita juga betul-betul berserah gitu Kak. Betul-betul berserah. Dan ya aku tahu gimana rasanya kecewa, gimana rasanya sedih, ya pastilah semua manusia gitu, pasti kita tahu banget. Bahkan mungkin kita deket banget ya sama perasaan-perasaan itu gitu. Tapi ya jangan biarin itu mengontrol kita gitu. Dan apalagi melihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh bukan menghukum kita kok, tapi ya simply Tuhan tahu aja apa yang lebih baik buat kita gitu. Dan memang sejujurnya ya rencana Tuhan yang memang mungkin kita nggak bisa ngerti aja gitu Kak. Cuman ya at the end of the day mungkin bukan kita juga yang ngerti, mungkin orang lain yang ngerti lewat cerita hidup kita atau apa-apa. Itu sih lebih gimana ya, boleh dibilang ayo kita lebih mengalir aja sama Tuhan gitu kan. Betul, Kak. Karena gue pernah dengar juga ya, ada orang mengucapkan seperti ini, jangan berkata kenapa Tuhan, jangan ngomong
kenapa Tuhan saya harus ngalamin ini? Kenapa sih Tuhan saya mendapatkan hal yang seperti ini gitu? Tapi bilang, untuk apa saya mengalami seperti ini? Untuk apa saya mendapat hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, yang tidak sesuai dengan rencana saya? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan gitu kan. Ada sesuatu yang Tuhan mau bikin dalam hidup kita. Cuma kitanya aja yang belum ngerti gitu. Benar-benar Kak. Kitanya yang belum ngerti. Nah, jadi kalau kita bisa ngalir sama-sama Tuhan itu akan lebih indah gitu. Bener nggak? Iya. Bener ya? Kak. Setuju. Kak Stanley keren banget nih kalau nyimpulin ini nih, nyimpulin summarize. Sama. Ya, Katanya gitu. sih tadi deg-degan. Jangan buka kartu dong. Tapi keren banget, maksudnya ya aku mungkin tadi nggak kepikir kata-kata itu gitu Kak, tapi maksudnya Kak Stanley summarize semuanya menjadi ya memang seperti itu gitu. Iya. Alangkah baiknya kalau seperti itu. Iya bener. Nah gitu teman-teman, jadi kita tuh sebagai anak muda, ya kita belajar ya. Gue belajar, Tasya belajar, kalian pun juga belajar kalau ya ngalir aja sama Tuhan gitu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, buat kalian, buat semua. Iya. Tuhan tahu yang terbaik gitu. Itu aja deh. Gimana? Udah oke? Nanti mungkin kita bisa lanjut di episode berikutnya. Episode Nah. Kak Stanley nanti ditanya loh. Jadi Sobat Igniter, sekian dulu episode kali ini. Gue harap pengalaman hidup dari Tasya ini bisa menginspire kalian, bisa menjadi berkat buat kita. Yakin aja Tuhan tuh bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Tuhan tuh bekerja dengan cara yang indah. Gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian punya kesaksian, punya testimoni, punya pengalaman hidup yang apa aja, boleh dibagi ke kita dengan DM ke kita di @igniter.gpdi. Gue yakin pasti kesaksian kalian, pengalaman hidup kalian tuh akan bisa menjadi berkat buat banyak orang, buat teman-teman semua yang mendengarkan. Oke teman-teman, sampai ketemu di History, The Story About God in Me episode berikutnya. Gue pamit, dan Tasya kita pamit juga. Igniters, Stay lit. stay lit. Bye.